Assalamualaikum semua, berjumpa kembali di channel Bunda Wulan. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa, jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Dia tak bisa berjalan, tapi membuatku melangkah lagi. Arman adalah seorang pria parubaya yang telah lama menjalani kehidupan yang biasa. Ia pensiunan dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah dan hari-harinya dihabisin dengan rutinitas sederhana di rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Sejak kepergian istrinya beberapa tahun lalu, Arman hidup dengan tenang bersama anak semata wayangnya, Dedi. Namun takdir membawa perubahan besar ketika Dedi menikah dengan Sari. Sari, menantu Arman, adalah sosok wanita muda yang ceria. Sebelum kecelakaan, ia dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat dan tangguh. Namun, hidup membawanya pada sebuah peristiwa tragis. Sebuah kecelakaan membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Kini Sari harus menerima kenyataan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dedi, yang merasa tertekan dengan keadaan yang sulit itu, seringkali absen karena pekerjaan yang membuatnya jauh dari rumah. Sejak saat itu, tanggung jawab merawat Sari pun jatuh ke tangan Arman. Setiap pagi, Arman bangun lebih awal untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Sari. Ia memastikan obat-obatan sudah tersedia, makanan yang bergizi disiapkan, dan segala keperluan kecil lainnya terpenuhi. Pada awalnya, semua itu hanyalah bagian dari kewajiban seorang ayah mertua yang selalu mengutamakan kesejahteraan keluarga. Namun seiring waktu, perasaan Arman terhadap Sari berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia duga. Suatu pagi, saat sinar matahari masuk melalui jendela kamar Sari, Arman mendapati dirinya menghabiskan beberapa menit hanya untuk melihat wajah Sari yang sedang tertidur lelap. Wajahnya yang tenang membuat Arman terdiam. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia menatap Sari, hatinya berdebar kencang. Perasaan itu bukanlah sekadar rasa kasih sayang seorang mertua, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya merasa hidup kembali. Sari terbangun dengan tenang saat Arman memasuki ruangan. "Selamat pagi, Pak Arman." Arman membalas sapanya dengan senyum yang hangat. Mereka kemudian menjalankan aktivitas pagi bersama, dari membantu Sari beraktivitas di tempat tidur hingga menyiapkan sarapan. Setiap percakapan yang mereka lalui terasa akrab, seolah-olah ada benang halus yang menghubungkan hati mereka dalam kesederhanaan. Hari demi hari berlalu dan hubungan antara Arman dan Sari semakin erat. Arman merasa terpanggil untuk selalu ada bagi Sari, bukan hanya sebagai pengurus atau pelayan, melainkan sebagai seseorang yang memahami penderitaannya dan siap mendukungnya tanpa pamrih. Di sela-sela kesibukannya, Arman seringkali mengingat masa lalu, masa-masa di mana ia merasakan hangatnya dengan cinta yang tulus. Namun ia menyadari bahwa cinta itu datang dengan cara yang berbeda ketika ia bersama Sari. Cinta yang muncul bukanlah karena nafsu semata, melainkan karena empati dan kepedulian mendalam. Pada suatu sore, saat hujan mulai turun dengan rintik-rintik lembut, Arman duduk di ruang tamu sambil menatap keluar jendela. Ia teringat kembali pada percakapan singkat dengan Sari sebelumnya, ketika Sari bercerita tentang keinginannya untuk bisa kembali melakukan hal-hal sederhana, seperti berjalan-jalan di taman atau menikmati hujan yang jatuh. "Saya hanya ingin merasakan hidup seperti orang lain," ucap Sari dengan nada pasrah namun tegar. Mendengar itu, hati Arman terasa hancur. Ia pun merasa semakin terdorong untuk memberikan yang terbaik bagi Sari, walaupun perasaannya semakin sulit untuk dipendam. Arman mulai mengatur jadwal kunjungan ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Sari selalu dalam pengawasan yang dinotepad. Ia mengajak beberapa perawat untuk datang ke rumah demi membantu rutinitas harian Sari. Dalam setiap kunjungan tersebut, Arman selalu berada di sisi Sari, memberinya semangat dan dukungan moral. Ia sering berbakti, "Kita akan melalui ini bersama. Jangan khawatir, saya di sini untukmu." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Sari, ucapan itu adalah obat penenang yang mampu menenangkan kegelisahan hati. Pada malam hari, setelah semua keperluan hari itu selesai, Arman seringkali menghabiskan waktu di beranda sambil menatap bintang yang berkerlap-kerlip. Di balik ketenangan malam itu, hatinya bergolak. Ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah yang ia rasakan lebih dari sekadar kasih sayang mertua biasa? Meski begitu, ia memilih untuk tetap menjaga jarak agar tidak menimbulkan salah paham atau merusak tatanan keluarga. Perasaan itu ia simpan rapat-rapat. Bahkan ia seringkali menyendiri dalam keheningan untuk merenung. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sari terjaga karena rasa tidak nyaman.
Arman segera menolongnya dengan penuh perhatian, membawanya ke kamar dengan hati-hati. Di tengah kekhawatiran itu, Sari berkata, "Pak Arman, saya merasa sangat nyaman di sini bersama Bapak." Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan dan mengusap lembut tangan Sari. Momen itu terasa begitu sederhana, namun bermakna. Di balik kehangatan yang terjalin, Arman menyadari bahwa perasaan yang ia pendam mungkin saja telah tumbuh lebih dalam daripada sekadar kewajiban seorang mertua. Waktu terus berjalan, dan setiap hari membawa tantangan serta harapan baru. Meskipun banyak hal yang harus dihadapi, baik itu masalah kesehatan Sari maupun kesibukan mengurus rumah tangga, Arman selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia belajar memahami bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan, melainkan kadang muncul secara perlahan dan membawa beban tersendiri. Meski ia tahu bahwa perasaannya bisa menimbulkan konflik dalam keluarga, Arman memilih untuk tetap menjaga sikap profesional dan hangat kepada Sari. Malam demi malam berlalu, menyisakan keheningan yang kini dipenuhi oleh getar hati yang semakin kian terasa. Sejak kejadian di malam hujan itu, hubungan antara Arman dan Sari mulai berubah. Di balik setiap tindakan sederhana, terlukis perasaan yang tak bisa lagi dipendam. Arman, yang selama ini menyembunyikan rasa sayangnya di balik sikap tegas dan bijaksana, kini mulai merasakan kehangatan yang mengalir tak terduga setiap kali ia memandang Sari. Suatu malam, ketika bintang mulai bersinar terang di langit yang lapang, Arman mendapati dirinya terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, hanya ditemani secangkir teh hangat dan pikiran yang melayang jauh. Hatinya berdegup kencang mengingat senyum lembut Sari yang terukir begitu alami pada pagi hari. Ia teringat betapa lembutnya tangan Sari saat ia memegangnya, betapa tulusnya senyum yang tercipta meski dalam kesendirian yang menyakitkan. Arman pun tak kuasa menahan rasa yang semakin menggelora. "Sari, apakah kau tahu bahwa setiap detik yang kita lalui, aku merasa seolah-olah waktu berhenti?" bisik Arman lirih dalam keheningan malam. Di sela-sela pikiran itu, ia membayangkan Sari tengah tertidur selelap dengan damai, wajahnya yang halus diterangi sinar rembulan, seolah menjadi lukisan keindahan yang hanya bisa diimpikan oleh seorang seniman. Sementara itu, di kamar kecil yang sederhana, Sari terbangun dari tidurnya. Dalam gelap, ia mendengar langkah-langkah pelan mendekat dan suara lembut Arman yang seolah menyapa langsung ke dalam relung jiwanya. Sari menatap Arman yang berdiri di depan jendelanya memandangi alam yang terselimuti kabut malam. "Pak Arman, ada apa?" tanya Sari dengan suara yang penuh kehangatan. Arman berbalik, tatapannya penuh dengan perasaan yang belum sempat diungkapkan. "Sari, aku hanya ingin kau tahu bahwa selama ini kehadiranmu telah mengubah dunia kecilku. Aku melihatmu bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan dan cinta ke dalam hidupku." Suara Arman tidak keras, namun setiap kata mengandung emosi yang mendalam. Mendengar itu, mata Sari mulai berkaca-kaca. Hati yang selama ini merasa terluka oleh kenyataan hidup, kini menemukan tempat yang penuh kasih. "Pak Arman, saya tak pernah menyangka bahwa di tengah kesendirian dan kesakitan ada kebaikan dan perhatian yang begitu tulus darimu," jawab Sari seraya mendekat, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Arman yang gemetar. Dalam momen itu, waktu seakan melambat. Keduanya berdiri dalam keintiman yang sederhana namun penuh makna. Arman merasa seperti menemukan kembali bagian dirinya yang telah lama tersembunyi. Cinta yang selama ini ia simpan dalam diam, kini mulai terungkap menetes bagai embun pagi yang perlahan mengairi tanah gersang. Hari-hari pun berlalu dengan kehangatan yang semakin kian membara. Setiap pagi setelah fajar menyingsing, Arman dan Sari saling bertukar kata-kata mesra yang kadang terdengar seperti doa. Mereka berjalan bersama di halaman rumah, meskipun Sari harus duduk di kursi roda, namun keceriaannya membuat setiap langkah terasa ringan. Arman dengan sabar mendorong kursi roda itu sambil sesekali tersenyum dan berbagi cerita dari masa mudanya yang penuh kenangan. Di sela-sela percakapan itu, terselip tawa dan harapan. Arman bercerita tentang cinta pertamanya, tentang betapa berartinya sentuhan hangat dan kata-kata lembut. Sari mendengarkan dengan seksama, matanya bersinar penuh kekaguman. "Saya juga pernah merasakan kehangatan itu, Pak. Meskipun hidup telah memberikan banyak luka, namun setiap kali saya melihat Bapak, seakan segala beban itu terangkat," ucapnya lembut, seolah mengaku rahasia yang lama tersembunyi. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga, Arman mengajak Sari duduk di bangku kecil di depan rumah. Mereka berbincang tentang mimpi dan harapan.
Sari dengan tatapan mawa penuh kerinduan bercerita tentang keinginannya untuk kembali merasakan kebebasan berjalan di taman, mendengar kicauan burung, dan merasakan embusan angin yang menyapa. Saya ingin sekali merasakan hidup seperti dulu, meski hanya sekejap, ungkap Sari lirih. Mendengar itu, hati Arman semakin bergolak. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku harus membuatmu bahagia. Aku harus berusaha menunjukkan bahwa meski keadaan tidak seindah harapan, kita masih bisa menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil. Ia pun mulai mencari cara agar Sari bisa merasakan kebahagiaan itu. Arman mulai mengatur jadwal berkala untuk membawa Sari ke taman kecil di dekat rumah, tempat yang penuh dengan bunga dan pepohonan rindang. Di sana, ia ingin Sari melihat dunia dengan sudut pandang yang baru, merasakan sentuhan alam yang mungkin selama ini hilang dari kehidupannya. Setiap kunjungan ke taman selalu diwarnai dengan kehangatan yang mendalam. Arman dengan sabar membantu Sari duduk di bangku taman, sambil menceritakan kisah-kisah indah tentang masa lalu dan masa depan yang penuh harapan. Lihatlah bunga-bunga itu, mereka tetap mekar meski badai datang menerpa, ujar Arman sambil menyeringai. Kata-kata sederhana itu mengalir bagai alunan melodi yang menenangkan jiwa. Di tengah perjalanan mereka, ada kalanya Sari menatap Arman dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Matanya yang mulai redup karena kelelahan, kini menyala oleh semangat yang baru. Pak Arman, saya merasa hidup saya kembali berarti sejak Bapak hadir. Bukan karena saya merasa iba, tapi karena saya menemukan kekuatan dan harapan dalam kehadiran Bapak, ujar Sari dengan suara penuh kejujuran. Malam-malam pun menjadi saksi bisu dari keintiman yang semakin mendalam. Di ruang tamu yang remang-remang, mereka sering menghabiskan waktu dengan mendengarkan alunan musik lembut dan berbagi cerita. Arman sesekali menuliskan pikiran dan perasaannya dalam sebuah buku kecil. Ia mencurahkan segala harapan, kerinduan, dan janji-janji yang tak terucap. Kata-kata itu seakan menjadi pelipur lara di tengah keraguan yang kerap menyelimuti hatinya. Setiap kali ia membaca kembali catatan itu, Arman merasa semakin yakin bahwa cinta yang tumbuh antara dirinya dan Sari bukanlah sebuah kebetulan. Di balik segala keterbatasan yang ada, mereka telah menemukan oase kebahagiaan yang murni. Meskipun dunia kadang memandang hubungan mereka dengan mata yang penuh pertanyaan, di dalam hati Arman dan Sari hanya ada satu kebenaran. Cinta mereka adalah nyata, tumbuh, dan memberikan arti baru dalam hidup masing-masing. Arman merasa seakan setiap hari membawa gejolak yang semakin sulit ia kendalikan. Ketenangan yang pernah ia rasakan di tengah rutinitas harian bersama Sari kini mulai tergoyahkan oleh konflik batin yang semakin mendalam. Di satu sisi, ia ingin terus merawat dan menguatkan Sari, namun di sisi lain, perasaan yang tumbuh semakin sulit disembunyikan, menghantui tiap momen keintiman yang mereka bagi. Pagi itu, ketika sinar matahari mulai menyelinap melalui tirai jendela, Arman sudah terjaga. Di dapur kecil, ia menyiapkan secangkir teh hangat sambil menatap kosong keluar jendela. Di benaknya, tumpahan kenangan dan harapan tercampur aduk. Ia ingat kembali betapa tulusnya senyum Sari ketika semalam ia mendekat untuk menenangkan kecemasan yang melanda. Betapa lembut suaranya ketika mengucapkan kata-kata yang membuat hatinya bergetar. Namun di balik semua itu terpendam rasa bersalah yang kian menyiksa. Sari pun mulai terjaga. Kelembutannya mengisi ruang kamar yang sederhana. Walaupun kondisi tubuhnya tak lagi memungkinkan untuk bergerak bebas, semangatnya seolah tak terpengaruh oleh keterbatasan fisik. Saat ia melihat Arman duduk termenung, Sari mendekat dengan langkah perlahan. Pak Arman, apakah Bapak sedang ada pikiran yang mengganggu? Tanyanya dengan nada lembut, namun penuh keprihatinan. Arman mencoba tersenyum, mengusap lembut tangan Sari yang terulur untuk menemaninya. Hanya beberapa kenangan dan harapan yang membuatnya larut dalam pikiran. Jawabnya singkat. Namun di balik kata-kata itu, tersimpan keraguan yang mendalam. Ia tahu perasaannya telah melampaui batas kewajiban, namun ia belum yakin bagaimana harus mengungkapkannya tanpa menyakiti Sari atau merusak tatanan yang ada. Siang hari itu berlalu dengan keheningan yang kian menyisakan beban. Tugas-tugas sehari-hari pun berlangsung dengan rutinitas yang sama. Namun di balik setiap aktivitas, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Arman membawa Sari ke ruang tim untuk menonton televisi. Namun, pikirannya terus melayang pada momen-momen di mana ia merasa terlalu dekat dengan Sari. Di luar, suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi berusaha mengusir kekosongan di hatinya, namun tak mampu menghapus kegetiran yang ia rasakan.
Sore menjelang, saat senja mulai merubah langit menjadi palet warna jingga, Sari meminta Arman untuk duduk bersamanya di teras belakang rumah. Mereka duduk bersebelahan di bangku kayu yang sudah usang, saling menatap tanpa banyak kata. Suasana sunyi itu seakan mengundang kedua hati untuk berbicara tanpa harus berteriak. Pak Arman, saya sering berpikir Sari membuka pembicaraan dengan suara pelan. Saya tahu Bapak selalu ada untuk saya, memberikan kehangatan dan dukungan. Saya merasa begitu dihargai dan dicintai. Ucapan itu terhenti sejenak, sementara Sari menatap wajah Arman yang serius. Kadang saya bertanya-tanya, apakah perasaan ini hanya karena terima kasih atau ada sesuatu yang lebih? Kata-kata Sari membuat Arman terdiam. Ia menelan ludah, merasakan beratnya beban di dada. Sari, aku juga sering bertanya-tanya. Setiap kali aku melihatmu, rasanya hatiku bergetar. Aku selalu ingin ada untukmu, tapi ada batas yang harus ku tahu. Ucapan Arman dengan nada pelan, berusaha menjaga kejujuran tanpa mengungkapkan semuanya. Mata Sari terbelalak, seakan mencoba mencari kepastian dalam kata-kata itu. Apa maksud Bapak? Tanya Sari, suaranya penuh tanya yang tulus. Suasana di antara mereka sejenak penuh keheningan, di mana waktu seolah melambat, menyisakan ruang bagi perasaan yang saling bersimpuh. Hingga akhirnya Arman menghela napas panjang. Sari, perasaan ini tumbuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab seorang mertua. Tapi aku tahu, hubungan kita sudah diwarnai oleh keterbatasan dan kenyataan yang sulit dihindari. Kata-kata itu terputus di udara, meninggalkan kekosongan yang mendalam. Sari menundukkan kepalanya, mencoba mencerna pengakuan yang baru saja dilontarkan. Di dalam dirinya, ia juga merasakan kehangatan yang berbeda, namun selalu terbungkus oleh rasa bersalah dan kesadaran akan batasan yang ada. Ia tahu kehidupan tidak sesederhana keinginan dan hubungan yang terjalin antara mereka memiliki lapisan-lapisan kompleks yang tak mudah diurai. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah pun berubah. Meski mereka berusaha menjaga kebiasaan seperti biasa, setiap tatapan dan setiap sentuhan kecil selalu disertai oleh perasaan yang tak terelakkan. Arman semakin sering menghabiskan waktu di ruang baca, membaca buku-buku tua sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Ia mencari jawaban dalam setiap beres yang terbit, berharap menemukan petunjuk untuk mengatasi kekacauan hati yang semakin membara. Sementara itu, Sari mencoba mencari hiburan dalam hal-hal sederhana. Ia mulai menulis dari kecilnya, menuangkan setiap rasa yang muncul, baik itu keraguan, harapan, maupun ketakutan akan masa depan yang penuh ketidakpastian. Setiap malam sebelum tertidur, Sari membaca kembali tulisannya, berharap suatu saat kata-kata itu bisa mengurai benang kusut dalam hatinya. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, suasana di dalam rumah terasa semakin sunyi. Arman, yang tengah duduk di ruang tamu, mendengar rintik hujan menghantam atap rumah. Di balik jendela, ia melihat Sari sedang menatap langit dengan mata yang jauh, seolah mencari jawaban dalam setiap tetes air yang jatuh. Tanpa disadari, Arman pun berdiri dan mendekati Sari. Ia menghampiri dengan langkah perlahan, kemudian duduk di sampingnya di sofa ruang tamu. Sari, aku ingin jujur, kata Arman pelan, seolah takut akan keheningan yang akan menjawab. Aku tahu, situasi ini tidak mudah. Aku juga sering bertanya-tanya apa arti semua perasaan ini. Namun, aku merasa kita saling membutuhkan, bukan hanya sebagai mertua dan menantu, tapi sebagai dua insan yang terjebak dalam realitas yang sulit. Sari menoleh, mata lembutnya bertemu dengan tatapan Arman yang penuh keraguan dan kehangatan. Saya juga merasakannya, Pak Arman, jawab Sari. Suaranya hampir tertelan oleh deru hujan. Tapi saya takut jika perasaan ini membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan. Saya tak ingin menjadi beban, dan saya tahu Bapak pun memiliki tanggung jawab lain di hati. Malam itu, percakapan mereka mengalir dengan kejujuran yang mendalam. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang penyesalan dan harapan yang pernah terlupakan. Arman menceritakan betapa ia kehilangan arti kehidupan setelah kepergian istrinya, dan bagaimana kehadiran Sari mulai menyuntikkan warna baru dalam hari-harinya yang kelabu. Sari pun mengungkapkan betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa hidupnya kini terbentur batasan yang tak terduga. Namun, kehadiran Arman memberikan secercah cahaya yang membuatnya ingin bertahan. Di tengah kehangatan percakapan itu, mereka berdua menoleh seolah telah menemukan tempat pelarian dari kerasnya dunia luar. Meskipun realitas yang harus mereka hadapi masih penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian, setidaknya untuk beberapa jam, mereka bisa melupakan segala kekhawatiran.
Ada kelegaan dalam pengakuan bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang harus dipendam selamanya.